Spare me, Great Lord. Chapter 602 Bahasa Indonesia. Lu Su dan Chen Zuan duduk di permukaan cermin dan merenungkan strategi mereka. Bukannya dunia cermin ini tidak memiliki gesekan sama sekali. Jika itu masalahnya, Lu Su tidak akan bisa menstabilkan tubuhnya begitu dia masuk. Dia ingin menggunakan kemampuan tipe airnya untuk membentuk lapisan es tempat mereka bisa meluncur. Tapi masalahnya adalah hanya ada begitu banyak uap air di udara. Butuh waktu lama untuk membentuk es yang bisa menopang mereka. Chen Zuan memikirkannya dan berkata, alangkah baiknya jika kita memiliki sepatu luncur es. Kita bisa meluncur di cermin, haha. Lu Su meliriknya. Seluncur es juga bergantung pada gesekan dengan es untuk bergerak. Siapa yang memberitahumu bahwa sepatu luncur es tidak membutuhkan bantuan gesekan? Jika seseorang ingin maju dengan sepatu es, mereka harus menciptakan gaya reaksi dengan es menggunakan kaki belakang mereka. Tapi itu tidak mungkin di permukaan cermin. Tapi kita tidak perlu khawatir untuk saat ini, kata Chen Zuan sambil tertawa. Awalnya, aku takut kami datang terlambat dan tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, melihat situasinya, sekelompok siswa kelas Daoyuan mungkin akan kebingungan di sini. Berjalan itu sulit, apalagi mencari sumber daya. Aku bahkan bisa membayangkan bagaimana mereka akan memasuki tempat ini. Mereka tidak jauh lebih baik dari kita. Lu Su mengangguk. Ini adalah kebenaran. Mereka akan menghadapi keadaan yang sama seperti Lu Su dan Chen Zuan ketika mereka memasuki tempat ini. Sulit untuk memanfaatkan keunggulan praktisi di permukaan cermin ini. Tapi dia tidak khawatir bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, tempat aneh seperti itu tidak akan banyak mempengaruhi Chen Bailey. Dia akhirnya akan menemukan relik itu. Saat Chen Zuan kehabisan akal, Lu Su tiba-tiba mengeluarkan dua tombak panjang dan tikar dari udara tipis. Tikar ini agak besar. Ini adalah keset tahan air yang disertakan dengan satu set tenda luar ruangan yang dibeli Lu Su. Chen Zuan tercengang. Saudara Su, kamu sebenarnya memiliki peralatan penyimpanan yang tidak terlihat. Sebelumnya, ketika Lu Su melemparkan tombak panjang ke kadal pemakan manusia, semua orang curiga bahwa Lu Su memiliki peralatan penyimpanan yang tidak terlihat, tetapi mereka tidak dapat mengkonfirmasi kecurigaan ini. Ada beberapa senjata yang bisa disimpan di tubuh, tetapi tikar tahan air bukanlah senjata. Itu pasti diambil dari peralatan penyimpanan tak terlihat. Chen Zuan bahkan lebih terkejut, karena dia tahu bahwa hanya beberapa raja surgawi di negara ini yang memiliki penyimpanan seperti itu. Dikatakan bahwa bahkan jaringan surgawi tidak memiliki stok. Hentikan omong kosongmu. Cepat dan datang ke sini, kata Lu Su sambil dengan hati-hati naik ke tikar tahan air dan duduk. Chen Zuan mengerti apa yang ingin dilakukan Lu Su. Menggunakan tombak jelas jauh lebih baik daripada meninju cermin. Selanjutnya, tikar tahan air itu seperti kendaraan yang bisa membawa mereka. Lu Su bisa menggunakan tombak panjang sebagai dayung untuk mendorong mereka ke depan. Chen Zuan menjadi liar karena kegembiraan. Dia benar mengikuti Lu Su ke dalam sisa-sisa. Chen Zuan naik ke matras. Aku siap, ayo pergi, Lu Su berkata dengan penuh semangat. Lu Su menyalurkan kekuatan surgawinya ke dalam tombak panjang. Dia menggunakan semua kekuatan di tangannya untuk membuat dua lubang di cermin. Dia mengerahkan kekuatannya dan tikar tahan air meluncur ke depan secepat anak panah. Chen Zuan, yang duduk di belakang, merasa seolah-olah sedang duduk di belakang sepeda motor. Itu terlalu cepat. Chen Zuan tidak punya apa-apa untuk dipegang dan jatuh. Dari kesusahan Chen Zuan, plus 666. Kakak Su, Chen Zuan berbaring di cermin dan berkata dengan sedih. Aku tidak akan pernah mengejekmu lagi. Tolong bantu aku, Lu Su tertawa terbahak-bahak dan meluncur untuk membantunya. Maaf, itu kecelakaan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Chen Zuan naik ke tikar tahan air dengan lega. Dia memeluk Lu Su erat-erat dari belakang. Lepaskan, ekspresi Lu Su menjadi gelap. Bagaimana jika orang lain melihatnya? Aku tidak akan melepaskannya. Chen Zuan takut Lu Su tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dia tajam dan tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Lu Su mengambil satu set jahit dan t-shirt compang camping dari Seal of Lands. Dia menjahit pegangan untuk Chen Zuan di atas tikar tahan air. Chen Zuan berseri-seri dengan gembira dan melepaskan Lu Su. Lu Su menggunakan dua tombak panjang sebagai dayung dan bergerak secepat angin. Mereka berdua melihat dunia di sekitar mereka. Cermin memantulkan langit biru. Keduanya kecil dibandingkan dengan sisa dunia yang luas ini. Mereka seperti perahu soliter di laut yang tenang. Mereka jarang mengalami kesepian dan keluasan seperti itu dalam hidup mereka. Chen Zuan tiba-tiba menghela nafas. Saudara Su, kamu mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Rasanya tidak ada sumber daya pelatihan di sini. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Semua yang tersisa tidak sesederhana itu. Lu Su menggelengkan kepalanya. Mungkin kita hanya akan tahu saat malam tiba. Tiba-tiba,
Mereka melihat sosok jauh, diam-diam berbaring di permukaan. Lu Su sangat yakin bahwa orang itu masih hidup. Lagi pula, saat orang itu berbaring, sedang mengunyah coklat, orang itu merasakan ada seseorang yang mendekat. Dia menoleh dan melihat Lu Su dan Chen Zuan. Ketika dia melihat mereka dengan cepat bergerak ke arahnya, dia sangat terkejut. Dia berteriak, "Biarkan aku menumpang. Aku tidak bisa pindah ke sini." Lu Su mengendalikan tikar tahan air dan berhenti 5 meter dari orang itu. Orang itu adalah Jiang Feng, yang telah bepergian dengan mereka sebelumnya. Lu Su dengan penasaran bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Aku telah di sini sejak aku tiba," kata Jiang Feng dengan jengkel. "Aku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa berbaring di sini dan makan." Lu Su ingat bahwa Jiang Feng telah tiba sehari sebelum kemarin. Dia bertanya, apakah ada perubahan pada sisa-sisa di malam hari? Jiang Feng tercengang. Dia berkata, "Tidak ada malam di sini, seperti yang diharapkan." Lu Su mengerutkan alisnya. Sebelumnya, dia merasa bahwa aturan di sisa-sisa itu tidak sesederhana yang dia harapkan. Dunia di sisa-sisa itu benar-benar berbeda. Jika seperti yang dikatakan Li Xianyei, setiap jenazah memiliki dunianya sendiri di dalamnya. Bagaimana dunia ini bisa sama? Tapi Lu Su sedikit penasaran. Sisa-sisa yang dia temui sebelumnya semuanya memiliki bulan darah. Jadi apakah sisa-sisa itu semua mengarah ke tempat yang sama? Lu Su menatap ke langit. Tidak hanya tidak ada bulan darah, tidak ada matahari juga. Dia tidak tahu dari mana cahaya dan langit biru itu berasal. Tapi warna birunya sedikit berbeda dari yang ada di bumi. Tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Tidak ada siang dan malam. Jiang Feng ingat bagaimana diskusi mereka tentang bagaimana bertahan hidup setelah memasuki sisa-sisa. Mereka bahkan menertawakan Lu Su karena tidak bersiap sebelumnya. Tetapi setelah memasuki sisa-sisa, mereka menyadari bahwa sisa-sisa itu benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Tidak mungkin mereka bisa bersiap sebelumnya. "Bisakah kamu?" Sebelum Jiang Feng bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Su melesat pergi di tikar tahan airnya. Dari kesusahan Jiang Feng, plus 666.